Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Ninda Cahyani dengan nomor NIM 201022200007. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi tahun 2020 sampai 2024. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah perubahan paradigma ketahanan pangan. Nah, definisi ketahanan pangan atau food security yang dianut oleh Food and Agricultural Organization atau FAO dan dirujuk oleh Undang-Undang Pangan saat ini mengacu pada konsep awal food security yang dihasilkan oleh World Food Summit tahun 1996. Dalam pemahaman baru ini, yang tergambar dari definisi ketahanan pangan dan gizi, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup. Dan yang kedua ada program kerja prioritas tahun 2020 sampai dengan 2024. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Sistem Pangan Nasional menempatkan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai spirit atau fondasi dalam melaksanakan pembangunan pangan nasional. Yang ketiga ada program kerja prioritas tahun 2020 sampai dengan 2024. Program kerja Presiden tahun 2020 sampai 2024 difokuskan pada 5 sasaran prioritas, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, investasi, reformasi, birokrasi, dan penggunaan anggaran. Sejalan dengan program kerja Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024 yang memfokuskan pada pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan politik, hukum dan pertahanan dan keamanan. Slide selanjutnya, pentingnya pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara sistematik. Seiring perubahan arah pembangunan ketahanan pangan dunia yang mengintegrasikan pendekatan ketahanan pangan dan ketahanan gizi, kebijakan strategis di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional sudah selayaknya mengadopsi pendekatan ini karena beberapa alasan. Yang pertama, masalah gizi di Indonesia adalah outcome dari situasi ketahanan pangan dan ketahanan gizi masih sangat serius. Yang kedua, prevalensi masalah gizi dan PTM masih sangat tinggi. Kondisi ini terkait dengan persoalan-persoalan yang mendasarinya. Slide berikutnya yaitu tujuan dan ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan dalam buku ini meliputi pencapaian pembangunan ketahanan pangan dan gizi hingga tahun 2018. Situasi dan kondisi saat ini, target yang akan dicapai dan upaya yang dilakukan untuk merealisasikannya dengan melibatkan peran aktif lintas sektor yaitu pemerintah, akademisi, swasta atau bisnis, dan juga masyarakat. Lanjut bab 2, yaitu situasi terkini ketahanan pangan dan gizi. Pembangunan sektor pertanian yang dilaksanakan selama periode 2015 sampai dengan 2019 telah mencatatkan hasil yang positif bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Pada tahun 2019, membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini diukur dari meningkatnya aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, keamanan dan kualitas pangan, serta ketahanan dan sumber daya alam. Yang pertama, penyediaan pangan. Keberhasilan meningkatkan status ketahanan pangan tidak terlepas dari meningkatnya produksi beragam jenis bahan pangan dari sektor pertanian dalam arti luas. Produksi komoditas pangan strategis yang masuk pada Perpres nomor 71 tahun 2015 yaitu beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, daging ayam,
telur, ikan bandeng, dan ikan kembung mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Dari sisi ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat. Indonesia memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Berikutnya, keterjangkauan pangan. Peningkatan status ketahanan pangan pada periode 2014 sampai 2018 juga dipengaruhi oleh capaian pembangunan ketahanan pangan dari aspek keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik. Peningkatan keterjangkauan pangan salah satunya terlihat pada peningkatan daya beli masyarakat yang direfleksikan dengan peningkatan produk domestik bruto atau PDB. PDB per kapita tahun 2018 dan 2019 dilaporkan sebesar 39,47 juta dan 41,2 juta, naik dibandingkan PDB per kapita tahun 2014 sebesar 33,97 juta. Meningkatnya daya beli masyarakat berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selanjutnya, pangan juga memberikan pengaruh terhadap keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Produksi pangan dihasilkan di wilayah tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Selain itu, pola panen antar waktu menyebabkan adanya variasi pasokan atau supply. Variasi pasokan akan menyebabkan harga mudah berfluktuasi antar waktu menurut pola panen komoditas karena pada saat terjadi panen raya, pasokan akan meningkat dan sebaliknya pada periode pacaklik, pasokan akan berkurang. Hal ini menyebabkan petani menghadapi resiko produksi dan resiko harga yang tinggi. Berikutnya ada pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi. Namun penyerapan gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Bab ketiga, tantangan mewujudkan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi tantangan-tantangan baik dari sisi suplai atau penyediaan dan sisi demand atau permintaan pangan. Suplai. Dari sisi suplai atau penyediaan pangan menghadapi tantangan serius akibat berbagai faktor yang mempengaruhi. Di antara yang terpenting adalah dari sisi produksi dan distribusi. A. Produksi. Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT, dan ketersediaan air. Berikutnya, skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi. Berikutnya, penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif. Berikutnya, regenerasi petani berjalan lambat sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh SDM yang relatif tua. Berikutnya, tingginya food loss, unwasted food loss atau kehilangan pangan selama proses panen, pasca panen, dan distribusi akibat masih belum maksimalnya teknologi pasca panen dalam pencegahan kehilangan pangan dan persoalan terkait agrolistik atau infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis sebagai implikasi negara kepulauan dan luasnya wilayah dan lain-lain. Berikutnya, distribusi. Distribusi meliputi akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi dalam artian miskin dan fisik dalam artian daerah terpencil. Selanjutnya, konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Selanjutnya, sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen. Dan rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi. Berikutnya adalah demand. Sementara itu, pada sisi permintaan pangan, tantangan yang dihadapi antara lain pertumbuhan penduduk Indonesia yang disertai dengan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan. Meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan lebih memilih banyak protein, buah, dan sayuran. Keamanan pangan terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan, khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah. Residu logam berat pada perairan tertentu yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsinya. Triple burden malnutrition, yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi atau overweight dan obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia. Bab 4. Proyeksi konsumsi pangan. 1. Proyeksi kependudukan dan pendapatan penduduk. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hasil sensus penduduk 2010 mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat di mana pada tahun 2045 penduduk Indonesia akan mencapai 311,6 sampai 319,0 juta jiwa. Yang kedua, proyeksi kebutuhan konsumsi pangan. Jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat secara langsung akan meningkatkan total kebutuhan konsumsi pangan. Peningkatan kebutuhan konsumsi pangan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan maupun migrasi penduduk yang menyebabkan bergesernya preferensi pangan. Yang ketiga, arah penyediaan pangan. Dari sisi produksi pangan domestik, penyediaan pangan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yang penting adalah kompetisi penggunaan lahan, perubahan iklim, dan leveling off peningkatan produktivitas. Produksi pangan di level of farm juga dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi preferensi pangan konsumen yang semakin beragam, berkualitas, dan aman. Bab 5. Kebijakan strategis. Yang pertama, prinsip dasar kebijakan strategis. Berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Penjelasan dari prinsip-prinsip dasar tersebut diuraikan sebagai berikut. Keadilan. Prinsip keadilan dalam konteks ketahanan pangan dapat diartikan kesamaan hak semua warga masyarakat dalam mengakses sumber daya alam, seperti tanah, pertanian, dan air bersih. Keadilan juga berarti seluruh warga negara atau individu berhak mengakses dan mendapatkan pangan yang sesuai bagi dirinya, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Berikutnya, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut definisi Badan Pusat Statistik, kesejahteraan merupakan suatu kondisi di mana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup atau BPS. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup serta tingkat kesejahteraan para pelakunya. Berikutnya, kedaulatan dan stabilitas nasional dalam konteks ketahanan pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Berikutnya, kemandirian. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peran aktif para pihak pembangunan ketahanan pangan dan gizi merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan multidisiplin. Berikutnya, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Berikutnya, keberlanjutan merupakan proses yang berlangsung terus-menerus, tidak putus dan berkesinambungan. Pasal 3 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Yang kedua, aspek kebijakan strategis. 2.1 Ketersediaan pangan, yaitu meningkatkan produksi pangan yang beragam, memperkuat cadangan pangan untuk antisipasi ancaman ketersediaan pangan, dan juga menyediakan pangan yang aman. 2.2 Keterjangkauan pangan, yaitu keterjangkauan fisik, keterjangkauan ekonomi, dan keterjangkauan sosial. 2.3 Pemanfaatan pangan, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi, memperkuat sistem surveian pangan dan gizi, jaminan keamanan pangan. Berikutnya, penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan atau pemerintah, pemerintah daerah, lembaga legislatif, pelaku usaha, filantropi, LSM, media, akademisi, dan lembaga pengkajian serta komunitas madani di pusat dan daerah. Bab 7. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dari kebijakan strategis ketahanan pangan dan gizi antara lain adalah 1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah Ketahanan Pangan dan Gizi atau RAN dan RAT KPG. Seluruh Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi atau RAN KPG dan Rencana Aksi Daerah Ketahanan Pangan dan Gizi atau RAT KPG disusun dengan kerangka kerja untuk dilaksanakan oleh K atau L dan Pemda secara terintegrasi dan bersinergi antar pemangku kepentingan dalam kesatuan pembangunan pangan. Yang kedua, merumuskan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi atau KSKPG tahun 2020 sampai dengan 2024, Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi KSKPG 2020 sampai dengan 2024 selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.